Assalamualaikum. Pak Doni. Siap. Kenalkan Pak, saya Agus Situjuhera dari Kabar Jagat TV Gerbang Jombang Bapak. Mohon izin. Silakan Duduk. silakan duduk. Oke. Silakan duduk Mas Agus. Selamat datang di kantor saya, di ruangan saya. Monggo silakan. Pak Doni Anggun ya. Siap, betul. Saya Doni Anggun. Bisa Pak diceritakan awal mula sebelum menjadi anggota dewan, profesinya apa Pak? Ya. Sebelum saya ceritakan itu Mas Agus, mungkin saya kenalkan dulu siapa saya. Iya. Jadi saya Doni Anggun. Sekarang usia saya 41 tahun. Asal saya dari Bareng dan sekarang tinggal di Desa Sengon. Berdua dengan istri saya, karena sampai hari ini saya belum dikarenakan momongan, mohon doanya aja semoga Amin, depan ya saya bisa Allah. diberikan momongan. Amin. Saya menjadi anggota dewan mulai tahun 2009 di usia saya yang ke-26 tahun. Oh, masih muda Pak ya. Jadi di Dapil waktu itu Dapil 3, Dapil Bareng, Kecamatan Bareng, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Mojokerto dan Kecamatan Mojoagung. Tunggu Pak, sebelum menjadi anggota dewan, profesinya apa Pak? Apa kerjanya? Sebelum anggota dewan, saya pernah dulu di Surabaya kerja di bank sambil kuliah. Saya kuliah tahun 99 di Surabaya, setelah itu saya masuk di bank di tahun 2002. Saya masuk di bank sambil menyelesaikan kuliah dan saya keluar dari bank tahun 2007. Setelah itu saya pulang ke Bareng. Karena saya rumahnya Bareng, asal saya di Bareng, saya kerja di Bareng itu serabutan, saya macam-macam kerjanya karena waktu itu saya baru menikah di 2007 itu. Saya dan istri memutuskan untuk saya tidak terlalu jauh di Surabaya, saya pulang di Bareng. Saya waktu itu ada mengumpulkan barang bekas dengan teman-teman ya, rosokan gitu. Pernah saya kerjakan juga nyari jagung, kita nepasi jagung di petani gitu untuk kita masukkan ke pabrik maupun ke istilahnya yang gula besarnya itu. Terus saya juga pernah leveransil, kirim material, kalau ada yang pesan material kita siapkan material. Saya juga pernah ngelesi gitu nggih, jadi guru les untuk SMP gitu juga pernah. Jadi macam-macam selama tahun 2007 sampai 2008 itu, selama 1 tahun itu kegiatan saya macam-macam gitu, kerjaan apapun saya kerjakan. Setelah 2008 saya dipercaya oleh bapak saya pegang kafe di Kertosono, Nganjuk. di Nganjuk. Jadi saya juga pegang kafenya bapak pada waktu itu, di samping juga masih melakukan yang lain-lainnya tadi. Iya. Itu. Tapi saya dengar informasi kalau bapaknya Pak Doni dulu ini juga anggota dewan ya. Ya, bapak saya anggota dewan tahun 99. Setelah reformasi pada waktu itu, beliau mencalonkan sebagai anggota DPRD. Dari partai mana dulu Pak? Dari PDI Perjuangan. Oh, PDI Bapak saya Perjuangan. dari PDI Perjuangan. Partai yang sama ya? Partai yang sama dengan saya sampai hari ini. Ya, jadi karena dulu kakek saya juga PNI, terus bapak saya mencalonkan karena PDI Perjuangan adalah terusan dari PNI gitu. Jadi bapak saya di PDI Perjuangan mulai tahun 99 sampai 2009. Jadi bapak saya 2 periode. Oh, 2 periode, 10 tahun ya Pak Doni. Betul, 10 tahun di DPRD Kabupaten Jombang. Setelah selesai 2 periode bapaknya Pak Doni, terus Pak Doni ikut mencalonkan diri. Iya, jadi pada waktu 2009 itu bapak saya mencalonkan ke provinsi, saya mencalonkan di kabupaten. Jadi bapaknya jenengan juga duduk Pak Di provinsi kebetulan pada waktu itu bapak belum terpilih. Oh, itu belum terpilih. Belum terpilih. Tapi Pak Doni sendiri waktu mencalonkan itu 1 kali langsung jadi ya? Oke, kebetulan ya berkat dukungan masyarakat di Dapil 3 pada waktu itu, dari 10 kursi di Dapil 3 yang diperebutkan, saya dapat kursi yang ke-9, jadi masih masuk sebagai anggota dewan termuda pada waktu itu di 2009 melalui Partai PDI Perjuangan. Terus periode keduanya tahun berapa itu Pak?
Setelah 2009 saya mencalonkan kembali di 2014 Di dapil yang sama. di dapil yang sama, dapil 3, dan saya bersyukur juga di tahun 2014 itu kalau 2009 saya dapat kursi yang ke-9 dari 10 kursi yang diperebutkan. Setelah saya kerja 5 tahun, saya mencalonkan kembali 2014, ternyata masyarakat lebih mempercayai saya menjadi juara dapil pada waktu itu. Suara terbanyak. Suara terbanyak di dapil Hebat, 3 pada waktu 2014. Apa resep-resepnya sehingga Pak Doni ini bisa mendapatkan suara terbanyak waktu itu, Pak? Apa ya resepnya? Resepnya ya kita selama terpilih menjadi anggota dewan ya tetap jadi doni yang biasanya. Jadi jabatan itu kan hanya sementara. Berarti tidak berubah, Pak, ya? Jadi tidak berubah, tetap kita berusaha kalau longgar kita nongkrong, tidak sebagai pejabat tapi sebagai teman yang kita diskusi apa menjadi persoalan yang coba Donian dulu masih tetap seperti ketika belum menjadi anggota dewan. Jadi hanya bedanya waktu aja begitu. Waktu aja mungkin agak lebih terbatas begitu. Jadi itu aja resepnya. Terus periode ketiga di dapil mana, Pak? Periode ketiga saya ditugasi oleh partai, kebetulan kemarin di samping itu juga hasil diskusi dengan keluarga. Di tahun 2019 saya mencalonkan kembali di dapil 1, dapil Kecamatan Jombang dan Peterongan. Saya pindah dapil. Terpilih. Kebetulan juga berkat teman-teman semuanya, berkat masyarakat dapil 1, kok saya dipilih dan dipercaya sebagai anggota dewan kembali di 2019 dan kebetulan juga di suara terbanyak. Wih, luar biasa. Kok bisa, Pak Doni? Padahal di dapil Kecamatan Jombang, Kecamatan Peterongan itu kan bukan wilayahnya Bapak. Iya, bukan tanah kelahiran. Kok bisa seperti itu, Pak? Iya, jadi itu memang wilayah yang baru. Kebetulan ada banyak teman yang membantu di dapil 3 dulu yang punya jaringan di dapil 1, saya dikenalkan. Begitu di samping saya juga punya teman-teman sendiri di dapil 1. Teman-teman saya dari dapil 3, ketika saya pindah ke dapil 1, teman-teman juga ikut membantu mencarikan teman di dapil 1. Jadi tim-tim saya dapil 3 dulu juga ikut sumbangsih membantu di dapil 1. Di samping juga yang luar biasa, teman-teman dapil 1 pada waktu itu juga membantunya juga luar biasa begitu. Saya dipercaya dengan mungkin ketika saya ketemu dengan teman-teman saya sampaikan bahwa saya tidak berani menjanjikan apa-apa, tapi coba cek kinerja saya di dapil 3 untuk saya membuktikan apa bisa dibantu layak apa tidak dibantu untuk dapil 1. Terus Pak Doni, setelah menjadi anggota dewan 3 periode atau 15 tahun, gimana perasaannya Bapak? Perasaan saya selalu PR itu selalu belum bisa terselesaikan semua. Jadi ada sebuah PR yang tetap harus dikerjakan begitu. Kalau perasaan secara jabatan saya biasa saja begitu ya, karena saya tadi sampaikan bahwa jabatan itu hanya sementara, tapi tugasnya yang harus terus diselesaikan begitu. Karena persoalan di masyarakat itu hampir tiap tahun selalu ada hal yang baru atau persoalan yang sama yang harus diselesaikan begitu. Jadi ada rasa tanggung jawab yang harus diselesaikan ketika periodisasi menjabat begitu. Ini kan kemarin kan saya ke Kecamatan Bareng, Pak Doni. Saya mencoba menanyakan terkait kepribadian dari Pak Doni, salah satu anggota dewan dari Partai PD Perjuangan. Warga Bareng mengatakan bahwa Pak Doni itu memang orangnya tidak berubah sebelum menjadi anggota dewan dan setelah menjadi anggota dewan. Pak Doni itu orangnya tidak sombong. Dan setiap ada proposal yang masuk di Pak Doni ini selalu terrealisasi. Iya Pak ya, betul ya? Yang penting komunikasinya kalau saya pikir. Jadi saya selalu sampaikan ke teman-teman, ke masyarakat yang kenal dengan saya bahwa menjadi anggota dewan itu bukan dewa. Artinya kami punya keterbatasan kewenangan begitu. Setiap proposal atau setiap pengajuan program apapun, kalau memang bisa kita usahakan berhasil, ya saya bersyukur bisa berhasil. Tapi kalau memang belum, kita komunikasikan kenapa persoalannya belum. Karena memang negara kita negara hukum yang ada regulasi dan kewenangan. Begitu. Tapi rata-rata proposal yang masuk di mejanya Bapak itu terrealisasi Pak ya? Ya saya bersyukur kalau itu bisa seperti itu. Alhamdulillah. Saya bersyukur kalau bisa seperti itu. Untuk ini kan sudah 15 tahun menjadi anggota DPRD Kabupaten Jombang. Kenapa Pak Doni tidak mencoba untuk mencalonkan diri naik di provinsi atau pusat, Pak? Ya, jadi kenapa belum mencalonkan ke provinsi atau ke pusat? Saya ini bekerjanya itu
let it flow, artinya biarkan semua berjalan, apa yang saya tidak merencanakan apa-apa begitu. Ya, keputusan itu bisa diambil itu setahun sebelum pemilu begitu. Jadi berdasarkan masukan dari teman-teman gitu. Kalau teman-teman menginginkan saya masih di sini, saya akan di sini. Kalau menginginkan saya naik, saya akan naik. Tapi kalau teman-teman saya menginginkan saya berhenti, saya akan berhenti. Jadi menjadi anggota dewan itu, menjadi pemimpin itu harus berdasarkan komunikasi, musyawarah dengan teman-teman gitu. Jadi tidak bisa kita ambil sendiri karena pekerjaan ini tidak bisa kita selesaikan sendiri begitu. Berarti masyarakat ini yang ada di dapilnya Bapak ini masih menginginkan Pak Doni tetap berada di Kabupaten Jombang, ya Pak ya? Kira-kira begitu mungkin. Jadi kira-kira begitu mungkin. Yang jelas kalau yang saya punya teman-teman baik yang biasanya bersama dengan saya, yang saya katakan bahwa teman-teman baik saya ini wajah-wajah saya. Jadi Doni itu bukan hanya saya, tapi teman-teman saya yang biasa di sekeliling saya ini juga Doni semuanya. Ini yang memutuskan saya harus kemana, begitu kurang lebihnya Mas Agus. Iya betul. Ini kan saya juga sering kali melihat Pak Doni setiap kali ada kegiatan-kegiatan atau mungkin ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Itu Pak Doni saya lihat itu orangnya royal ya, suka berbagi kepada warga. Iya Pak ya? Enggak juga, ya tergantung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kalau selama saya ada yang bisa saya berikan. Kalau belum ada ya pasti belum bisa memberikan. Atau apakah memang ini memang sudah dibawa lahir Pak? Atau memang pembawaan ya Pak ya? Yang saya pahami begini, bahwa hidup ini kalau kita melihat orang seneng kan ikut seneng gitu. Jadi selama kita bisa berguna untuk orang lain, kenapa enggak kan begitu. Yang penting kita ikhlas begitu. Ikhlas dan tidak membebani kehidupan kita begitu aja. Terus Pak, mungkin ada harapan-harapan yang ingin disampaikan kepada pemilih yang ada di dapilnya Bapak, harapan-harapan yang disampaikan Bapak. Harapan saya harap pemilih khususnya di Dapil 1 itu tidak golput, gunakan hak suara sesuai dengan apa yang menjadi hak panjenengan semuanya masyarakat begitu. Karena memilih pemimpin itu biarpun tidak bisa merubah nasib secara langsung gitu, tapi ketika memilih pemimpin yang salah, itu kebijakan pemimpin yang diambil itu bisa mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi pilihlah pemimpin yang tepat, yang sesuai dengan hati nurani teman-teman, masyarakat semuanya, dan harus rukun, artinya menghargai setiap perbedaan. Jadi jangan sampai gara-gara pemilu yang kita katakan pesta demokrasi, dari pesta demokrasi kan harus berpesta, jangan sampai harus ada hal-hal yang membuat keretakan di masyarakat, tidak rukun dengan tetangganya karena berbeda pilihan. Hargai pilihan semuanya, pilih sesuai dengan keyakinan bahwa pemimpin ini atau wakil rakyat ini bisa mewakili panjenengan dengan mengambil kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat yang ada di khususnya Dapil 1 begitu. Mungkin masih ada yang ditambahkan Pak Doni? Saya pikir itu yang paling utama, yang paling kalau boleh saya mengatakan di YouTube-nya atau di medianya Mas Agus Kabarnya TV. Kalau bisa, karena saya dari PDI Perjuangan, jangan lupa pilih PDI Perjuangan karena partai ini adalah partai nasionalis, partai yang menjaga NKRI. Hanya PDI Perjuangan yang sampai hari ini bicara soal Pancasila, bicara soal persatuan dan kesatuan, bagaimana mempererat negara ini sehingga tidak tercerai-berai dengan segala macam serangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi pilihlah PDI Perjuangan, insya Allah tidak akan menyesal. Kita doakan Pak, semoga Pak Doni bisa terpilih kembali. Amin. Dan sehat sekeluarga. Amin. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama, siap Mas Agus.